Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, mahasiswa S2 Magister Teknologi Pendidikan Angkatan ke-6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Sutomo tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 202041960063 akan mempersembahkan video pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sunaryo SH MHum. Terima kasih, inilah video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik dan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana melakukan proses produksi yang baik dan benar sehingga kita bisa menghasilkan produk roti yang sesuai dengan standar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memilih dan menangani bahan untuk proses produksi roti. Yang pertama adalah bahan utama. Bahan utama pada proses produksi roti adalah terigu. Jadi tepung, kita menggunakan tepung yang punyai gluten tinggi. Misalkan kalau di pasaran seperti tepung cakra. Terus yang kedua adalah ragi. Yang ketiga air, yang keempat garam. Itu adalah bahan utama pada pembuatan roti. Yang kedua adalah bahan pelembut dan bahan penambah rasa. Bahan pelembut itu contohnya gula, telur, susu, dan lemak. Jadi fungsinya di sini untuk membuat tekstur roti tersebut menjadi lembut dan ada rasa pada roti tersebut. Terus yang terakhir adalah bahan tambahan. Bahan tambahan itu bahan-bahan yang bisa digunakan atau bisa dimasukkan pada roti tersebut yang gunanya untuk menambah atau meningkatkan kualitas mutu pada roti tersebut. Ibu jelaskan yang pertama dari faktor mutu bahan. Faktor mutu bahan dari tepung terigu. Tepung terigu tersebut yang pertama tidak boleh apek, tidak boleh berbau, tidak menggumpal, dan tidak berkutu. Jadi kalau kalian menggunakan tepung terigu yang kadar glutennya tinggi atau kadar proteinnya tinggi, itu harus betul-betul dipilih ya anak-anak, betul-betul harus baru. Terus yang kedua ragi. Ragi itu dalam kondisi aktif. Ya, ciri-cirinya kondisi aktif yaitu pada saat kalian ragi tersebut kalian masukkan ke air hangat, ragi tersebut mengeluarkan busa, jadi berbusa. Apabila ragi tersebut tidak berbusa, air tersebut tidak berbusa, berarti raginya dalam kondisi mati dan ragi tersebut tidak boleh digunakan pada pembuatan roti karena tidak akan jadi. Yang ketiga pada faktor mutu bahan, telur. Telur pada saat dibuka, dicium tidak ada aroma busuk. Berarti kita harus menggunakan telur yang masih baru. Dan juga telur tersebut tidak boleh telur yang baru keluar dari kulkas, tidak boleh. Jadi harus fresh pada suhu ruang. Selanjutnya adalah memilih dan menyiapkan peralatan produksi roti. Yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Menyiapkan peralatan utama pada pembuatan roti itu yang pertama timbangan, yang kedua mixer, yang ketiga oven. Jadi timbangan di sini bisa timbangan elektrik, bisa timbangan manual. Jadi mana timbangan yang kalian butuhkan. Mixer juga demikian. Jadi kalau skalanya kecil, mixernya juga bisa kecil, bisa kecil atau mixer yang agak besar. Jadi mengikuti seberapa banyak kalian memproduksi roti. Oven juga demikian. Oven bisa menggunakan kalau hanya buatnya kecil atau skala rumah tangga bisa menggunakan oven tangkring. Ada juga yang agak besaran itu bisa menggunakan oven gas atau oven gas listrik atau bisa menggunakan oven listrik. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang mau kalian pakai. Pada menentukan peralatan yang siap, yaitu
Peralatan harus betul-betul dalam kondisi bersih dan tidak ada sisa bahan adonan pada alat. Jadi setelah kalian membuat roti, alat tersebut harus dibersihkan. Jadi untuk produksi selanjutnya, alat tersebut harus dalam kondisi bersih lagi. Lalu peralatan tersebut dicek apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jangan-jangan kerusakan pada hasil jadi roti itu karena alat yang kita gunakan dalam kondisi tidak stabil atau dalam kondisi tidak bisa digunakan. Pada saat kalian menggunakan oven, yang pertama, jika kalian menggunakan oven listrik gas, yang pertama adalah kalian membuka pintu oven. Setelah membuka pintu oven, mengatur suhu pada oven tersebut. Biasanya untuk roti standarnya berkisar 170 sampai 180. Itu menyesuaikan ketebalan pada roti. Kalau rotinya lebih besar atau lebih tinggi, biasanya itu suhunya juga lebih tinggi dan waktunya juga lebih lama. Selanjutnya menekan tombol start, membiarkan pintu oven terbuka sampai api stabil, sampai pada suhu yang diinginkan, baru pintunya ditutup. Yang kedua, apabila menggunakan oven gas, menyalakan api oven dengan bantuan pemantik listrik jika kita membutuhkan alat bantu. Setelah itu, mengatur gas dengan api besar sampai suhu yang kita inginkan. Setelah itu dikecilkan atau disesuaikan suhunya berapa yang kita inginkan. Setelah itu baru oven siap untuk digunakan. Untuk berikutnya, apabila kalian menggunakan oven manual, yaitu seperti oven tangkring di atas kompor, nyalakan kompor dengan api besar. Setelah itu masukkan atau naikkan oven di atas kompor. Setelah dinaikkan, menutup ventilasi atau pintu yang ada di oven. Jadi oven dalam kondisi tertutup, memanaskan oven sampai panasnya stabil dan sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Setelah itu oven siap untuk digunakan. Itu pada saat kalian menggunakan oven. Ada 3 jenis oven ya yang ibu jelaskan. Pada saat kalian menggunakan mixer itu yang pertama memasang bowl-nya. Bowl dimasukkan dulu ke mixer. Setelah itu memasang hook, jadi alat pengaduknya itu dinamakan hook, dimasukkan atau ditempatkan pada tempatnya. Setelah itu menaikkan penyangganya, sehingga pada saat penyangga itu dinaikkan, itu akan pada posisi yang benar. Selanjutnya memasukkan atau mencolokkan kabel pada sumber listrik. Lalu mengatur tombol dengan kecepatan 1 dulu atau kecepatan rendah, setelah itu kecepatan sedang, baru kecepatan tinggi. Jadi sesuai dengan kebutuhan baru kita mulai untuk bekerja dengan menggunakan mixer. Untuk berikutnya, Ibu menjelaskan pada pengoperasian proses produksi. Di sini pada proses produksi dari tahap awal, yaitu yang pertama pada saat kita melakukan proses pencampuran. Jadi semua yang dicampurkan di situ bertahap ya anak-anak. Yang pertama dimulai dari bahan kering. Setelah itu mulai bahan kering baru bahan basah. Bahan basah itu seperti air, telur, susu gitu. Terus yang terakhir pencampuran itu penggunaan margarin atau mentega dan garam. Margarin dan garam itu harus dimasukkan pada tahap terakhir. Setelah pencampuran, lalu pada proses fermentasi. Fermentasi itu dilakukan sampai adonan tersebut ada proses perubahan bentuk. Jadi sebanyak paling tidak 3 kali lipat dari bentuk awal. Jadi semakin mengembang. Kalau memang bentuknya tidak berubah atau tidak terjadi proses pengembangan, berarti proses fermentasi itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses pembentukan. Proses pembentukan, jadi
Ibu ulangi lagi, setelah proses pencampuran, pengistirahatan, dibentuk, lalu dilanjutkan proses fermentasi ya anak-anak. Jadi di sini pembentukan itu dilanjutkan pada setelah proses fermentasi karena ada memang tahapan-tahapan pada proses fermentasi pada roti. Lalu yang terakhir adalah melakukan proses pemanggangan. Proses pemanggangan disesuaikan dengan suhu yang sudah Ibu jelaskan dari awal. Melanjutkan proses produksi bila mutu hasil sesuai dengan kriteria. Jadi melakukan fermentasi pertama apabila adonan sudah kalis. Jadi dilihat dulu adonan kalis, baru kalian melakukan fermentasi atau pengistirahatan tadi, fermentasi awal. Melakukan pemanggangan apabila fermentasi berakhir atau sudah selesai. Jadi biasanya kalau dihitung dengan waktu, proses fermentasi sebelum pemanggangan itu berkisar 30 sampai 1 jam. Itu biasanya itu berkisarnya seperti itu. Setelah itu melakukan menghentikan proses pemanggangan apabila warna kulit roti tersebut sudah mengalami kecoklatan. Itu sesuai kriteria mutunya. Setelah itu dilanjutkan, apabila hasil pemanggangan terlalu coklat, yang harus dilakukan adalah menurunkan suhu oven atau pintu ovennya dibuka saja sampai suhunya stabil baru ditutup lagi. Kalau memang suhu yang kita masukkan 180 selama 15 menit dan ternyata rotinya terlalu coklat atau cenderung menjadi gosok, itu diturunkan aja. Kemungkinan roti kita terlalu kecil atau ukurannya seperti apa. Jadi mengikuti. Yang terakhir, pada saat kalian membuat roti adalah mengemas hasil produksi sesuai spesifikasi yang ditentukan. Tahapan awal yaitu menyiapkan tempat pengemasan sesuai yang dipersyaratkan, yaitu menentukan tempat pengemasan roti, tempatnya. Terus yang kedua, membersihkan tempat pengemasan roti. Jadi pada saat kita mengemas, pada dasarnya pada proses produksi awal sampai pengemasan tempat harus dalam kondisi bersih dan steril. Melakukan pengemasan sesuai dengan tera yang diharapkan. Jadi menyiapkan alat pengemas roti dan selotip atau menggunakan kertas roti. Jadi pengemas pada roti tersebut harus food grade. Mengemas roti dalam kondisi dingin, tidak boleh hangat apalagi panas karena akan mempercepat proses daya simpannya tidak akan bisa lama. Jadi biasanya roti itu bisa bertahan 3-4 hari, itu 1 hari sudah tumbuh jamur. Jadi sudah tidak bisa atau tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi proses pembusukan. Yang terakhir, standar pengemasan roti. Kemasan untuk roti bisa menggunakan dos apabila konsumen membeli roti dalam jumlah besar atau kemas satuan dengan plastik dan selotip. Jadi demikian ya anak-anak yang bisa Ibu jelaskan pada proses pembuatan roti sampai proses pengemasan. Untuk pertemuan berikutnya akan Ibu lanjutkan materi bagaimana cara menghitung biaya mulai dari HPP sampai harga jual roti tersebut sehingga layak untuk kita pasarkan dan kita mendapatkan keuntungan dari produk yang kita produksi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya dari yang kalian dengar, kalian catat, akan kita lakukan praktek. Mudah-mudahan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.